Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya para sepuh, ya kan? Kalau dari Jogja kan begitu. Para hadirin semua, Bapak Ibu, pada kesempatan siang ini kami ingin berbagi dan menyampaikan sebuah risalah yang cukup penting untuk kita selalu wariskan kepada anak cucu kita, anak cucu seluruh bangsa Indonesia, para ulama, para santri, para agamawan, para nasionalis, para tentara, dan sebagainya. Seluruh unsur bangsa ini banyak disakiti oleh sebuah virus yang maha ganas yang namanya komunisme. Sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Anab. Semuanya berawal dari sebuah utopia yang bernama Das Kapital, yang menawarkan sebuah konsep dialektika materialisme historis. Bahkan di buku ini kami sebutkan seorang pendiri Kirwani yang bernama S.K. Trimurti, justru pada awal 65 malah keluar dari PKI. Dia setelah keliling ke banyak negara dan melakukan perbandingan, studi perbandingan, ya dia mendapati banyak rakyat negara-negara komunis malah banyak yang menderita, dan akhirnya dia bikin konferensi pers, deklarasi, dia keluar dari PKI pada awal tahun 65, dan Aidit serta seluruh petinggi PKI waktu itu kebakaran jenggot. Loh, ini pendiri Gerwani pertama malah keluar itu. Waktu itu Aidit tergopoh-gopoh ke tempat Putri. Putri kok malah keluar gimana? Padahal kita mau punya pesta besar kira-kira 7-8 bulan lagi. Yang dimaksud Aidit itu adalah rencana G30S PKI itu. Dan Aidit waktu itu sudah menyusun rencananya dengan matang karena dia sudah berkoordinasi dengan ustadznya dia, kiainya dia yang namanya Mao Zedong di Republik Rakyat Cina. Dan data-data bagaimana intervensi RRC terhadap PKI untuk melakukan kudeta itu diterangkan secara detail oleh seorang peneliti dari luar negeri yang namanya Tao Mozo di dalam buku Revolusi Diplomasi dan Diaspora, ada di buku ini di depan saya. Di situ ada koordinasi-koordinasi secara rutin antara Aidit dengan Mao Zedong dan Zhou Enlai. Dan Aidit kalau ke sana juga membawa rombongannya. Ada Yusuf Adi Corob, ada istrinya Tanti, ada Nyoto dan sebagainya. Dan itu sudah dilakukan secara rutin jauh sebelum meletusnya G30S atau malam 1 Oktober itu. Sehingga jika ada yang masih menyatakan bahwa G30S PKI yang membunuh 6 jenderal itu adalah urusan internal Angkatan Darat, maka sudah gugur dengan data-datanya yang disusun oleh Tao Mozo. Transkrip dialog antara Aidit dengan Mao Zedong pun sudah termuat di dalam buku itu. Bahkan di dalam bukunya Victor M. Fick yang judulnya Kudeta 1 Oktober 1965, hal itu pun juga termaktub di situ. Jadi apa yang ditulis oleh Tao Mozo
beberapa tahun lalu dengan Victor MVick. Victor MVick ini adalah seorang Indonesianis yang berasal dari Ceko. Dia meneliti tentang kudeta 1 Oktober dan dia menyajikan bukti-bukti bahwa PKI maupun intervensi dari RRC cukup signifikan dalam gerakan G30 SPKI itu. Nah, para hadirin sekalian, dari berbagai peristiwa kudeta PKI yang ada di Indonesia, tidak ada satupun yang tidak ada campur tangan dari asing. Dan itu bisa kita buktikan dengan data-data. 1926 pun ketika Musa waktu itu memimpin kudeta sebelum 45, ada upaya komunikasi dengan Tan Malaka maupun pihak-pihak yang ada di luar Indonesia. Tan Malaka waktu itu kirim telegram ke Musa. Nanti sebaiknya begini, momentumnya di waktu ini. Kira-kira begitu. Pada tahun 48, Musa itu mendapatkan bantuan persenjataan dari beberapa kalangan komunis di Eropa, khususnya dari Stalin. Dan kemudian yang lebih signifikan adalah dana suplai dari seorang VOC yang namanya Van der Plas. Van der Plas itu ngasih ke Musa dan Amir Syarifuddin sebanyak 25.000 gulden. Nah, ini kalau dolarnya 15.000 setara dengan 2 miliar rupiah. Ya lumayan untuk bisa mengacaukan Madiun waktu itu. Dan perebutan-perebutan tanah itu sudah dilakukan oleh Musa juga waktu itu di Madiun. Jadi mereka menawarkan kesejahteraan ekonomi, tetapi dia melakukan perebutan tanah sekaligus pembantaian terhadap tuan tanah yang notabene waktu itu adalah banyak kiai dan pengasuh pesantren. Nah, artinya Utopia das Kapital dari Karl Marx dan Engels sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan konsep wakaf yang sudah selalu disampaikan oleh Mas Rafiq Thayyib Lubis, ya kan, yang selalu disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin dan seluruh pengurus MUI tentang gerakan wakaf. Sehingga nanti Mas Rafiq nanti biar menguraikan sebenarnya seperti apa sejarahnya wakaf dan bagaimana keunggulannya dibandingkan dengan utopia sistem ekonomi komunis itu. Padahal dulu Umar bin Khattab saja itu mewakafkan aset maupun perputaran ekonominya sampai setengah dari seluruh aset dan cash flow-nya. Abu Bakar pun malah kemudian mewakafkan seluruh aset maupun cash flow dari bisnisnya. Jadi apa yang ditawarkan oleh Aidit Muso ataupun Alimin Darsono, Tan Malaka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wakaf. Maka siang ini kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada lembaga wakaf dan MUI yang telah memfasilitasi kami berdua karya kami agar bisa karya ini menjadi pengingat
menjadi pesan yang abadi bagi seluruh rakyat Indonesia, berikut seluruh anak dan cucu bangsa Indonesia. Syukur menjadi pengingat bagi seluruh umat dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pelengkap agar nanti bisa lebih maksimal Mas Rofik dan juga pembicara lain untuk mengurai banyak hal tentang bahaya komunisme dan kemuliaan dari wakaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.